Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun fi hadhil munasabatil badi'ah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Raya Baitul Salam yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam pengertian yang umum menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maupun takwa dalam pengertian yang lebih dalam lagi, selalu merasa dekat dengan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema puasa dan revolusi akhlak. Hadirin jamaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Rasulullah diutus ke tanah Jazirah Arab 15 abad yang lalu pada situasi dan kondisi yang para ahli sejarah menyebutnya sebagai masa jahiliyah. Masa jahiliyah artinya masa kebodohan, di mana kebodohan menjadi pemimpinnya, ditandai dengan menyembah berhala-berhala, patung-patung besar ataupun kecil yang ditaruh di dalam dan di sekitar Ka'bah. Diikuti dengan perilaku-perilaku tercela, membunuh bayi-bayi perempuan, melegalkan perzinahan, melegalkan praktek ekonomi riba. Lalu Rasulullah datang berdakwah selama 23 tahun, 10 tahun di kota Makkah, menegakkan tauhid, mengajak untuk menyembah Allah yang Esa. 13 tahun di kota Madinah, menegakkan hukum dan syariat dan membangun peradaban. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam kehidupan ini sebagai penyempurna akhlak manusia. Dengan perjuangan Rasulullah, dengan para sahabatnya, dengan kesabaran, dengan kegigihan beliau, masa jahiliyah itu berubah, bertransformasi menjadi masa akhlakul karim. Menyembah patung berhala berganti dengan menyembah Allah yang Esa. Akhlakul karimah, perilaku-perilaku, etos-etos yang muncul adalah keikhlasan,
kesederhanaan, tolong menolong sesama saudara muslim, dan berempati kepada orang-orang duafa. Dan sekarang jamaah sekalian, kita hidup katanya di zaman modern, katanya di era 5G, katanya di era digital, katanya di mana semua informasi dan komunikasi dunia berada dalam satu genggaman HP kita. Namun sepertinya perilaku jahiliyah itu belum sepenuhnya habis dalam kehidupan kita. Memang tidak ada lagi orang yang menyembah berhala dan patung-patung. Namun patung-patung itu sudah berubah, halus menyusup ke dalam hati dan kehidupan kita berupa menuhankan uang dan materi. Banyak di antara orang-orang yang kemudian mengedepankan, menuhankan popularitas, pangkat, kedudukan, jabatan yang diraihnya dengan cara-cara yang tidak patut. Kejujuran semakin langka, semakin sulit untuk kita temukan. Bahkan kita lihat dalam sebuah komunitas, dalam sebuah masyarakat di mana di dalamnya diisi oleh mayoritas orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang jujur itu justru dikucilkan, justru dipersalahkan, bahkan dimasukkan penjara. Dalam momen yang lain kita melihat rasa malu sudah semakin hilang di masyarakat kita. Orang dengan bangganya memamerkan kekayaannya, bahkan dengan bangganya memamerkan kemaksiatannya di depan umum. Padahal al-haya'u minal iman. Padahal malu adalah bagian daripada iman. Dan tentu masih banyak perilaku jahiliyah yang masih kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Dalam konteks itulah jamaah sekalian, puasa Ramadan ini harus kita jadikan sebagai jalan revolusi akhlak kita. Revolusi yang kita maksud bukanlah revolusi dengan konotasi yang menakutkan, revolusi dengan teriakan-teriakan dan slogan-slogan di jalanan. Bukan itu semua. Revolusi yang kita dambakan adalah suara dan gerak sunyi di dalam batin kita sendiri. Revolusi yang kita inginkan adalah revolusi ke dalam diri kita sendiri. Melakukan refleksi di dalam kehidupan kita, baik sebagai sebuah pribadi, seorang pribadi, ataupun sebuah bangsa. Bertahun-tahun kita berpuasa, bertahun-tahun kita bertarawih, bertahun-tahun kita bertadarus. Namun mengapa indeks korupsi negara kita masih tinggi? Bertahun-tahun kita merayakan hari besar Islam, tapi mengapa kejujuran belum menjadi gaya hidup kita? Bahkan kita kalah dalam hal kejujuran dengan saudara-saudara kita di Jepang. Mari kita melakukan revolusi sunyi di dalam diri kita sendiri. Ramadan adalah jalan kesempatan yang masih diberikan Allah kepada kita untuk memperbaiki diri kita sendiri, membenahi niat-niat hidup kita, merevisi cara-cara hidup dan gaya hidup kita, memperbaiki cara kita berbisnis, cara kita bermuamalah, membangun hubungan dengan orang lain. Revolusi akhlak adalah menolak segala hal, baik sistem ataupun cara yang tidak direstui, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sisa bulan Ramadan ini, sisa hari-hari di dalam bulan Ramadan ini,
Jika kita bersama-sama menghayati Ramadan kita dengan penuh cinta, dengan penuh penghayatan, kita nikmati rasa lapar kita hayati bagaimana penguasaan diri kita atas emosi dan nafsu-nafsu kita. Kesabaran kita akan berbuah menjadi ketakwaan, dan ketakwaan kita akan membenahi diri dan hidup kita. Ketakwaan kita akan membenahi keluarga kita. Ketakwaan kita akan membenahi orang-orang di sekitar kita. Dan jika seluruh umat Islam di Indonesia ini menaikkan kelas kualitas puasanya dari hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi meningkatkan untuk lebih menghayati lagi, insya Allah perilaku-perilaku jahiliyah yang tadi disebutkan berubah, bertransformasi menjadi perilaku-perilaku yang baik. Kita mengutamakan keikhlasan, kita mengutamakan kesederhanaan, kita mengutamakan persaudaraan, tolong menolong di antara kita, dan kita berempati kepada sesama kita, kepada mereka yang sedang berada dalam kondisi kekurangan. Insya Allah, insya Allah kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada nikmat yang masih diberikan kepada kita semua. Kita masih punya harapan untuk memperbaiki diri kita dan bangsa kita secara bersama-sama, sampai bangsa kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diberkahi, negeri yang diampuni karena penduduk di dalamnya melakukan keimanan dan ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Meningkatkan kualitas puasa. Mari kita percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu bisa menjadi orang bertakwa yang memang diharapkan oleh Allah. Dan puasa kita adalah jalan akseleratif menuju menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan itu kita bisa menjadi agen perubahan, meneruskan kerja Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia, sehingga kehidupan yang kita jalani, kehidupan kebersamaan yang kita jalani betul-betul mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.